Oh, ini di tempat tali mati ya. Dan kalau melihat kainnya masih baru, cuma kok gede banget. Mas karebet ini kayak lawon, gila ya. Ternyata kayak Mau kena Mau kena jilbab. gak jilbab, unboxing. berarti cewek ini, sasarannya cewek ini. Dilipet sama nih kayak ini. Unboxing. Coba kita buka. Kita unboxing. Wih, lowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh teman-teman, moga-moga semuanya sehat walafiat, semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya dan lancar semua. Sahabat-sahabat traveling, sahabat-sahabat entrepreneur, malam ini apa yang mau saya katakan, kita sedang melakukan operasi apa ya? Ini bahasa-bahasa medis sebetulnya. Jadi gini, di dunia ini ada yang namanya penyakit-penyakit medis dan ada yang namanya penyakit-penyakit non medis. Jadi kalau kita menderita penyakit, sebab-sebabnya fisik, sebab-sebabnya fisiologis, larinya medis, ya kita penyembuhannya ke rumah sakit atau klinik atau tempat-tempat terapi untuk menyembuhkan sakit itu. Masalahnya teman-teman, saya banyak temui, ketemu banyak orang, ketemu banyak pebisnis muda, dan mendengarkan masalah-masalah, keluhan-keluhan, problem-problem yang mereka hadapi. Ternyata ada juga yang namanya penyakit non medis yang berkaitan dengan kehidupan mereka, usaha atau bisnis mereka, yang karena adanya serangan-serangan yang non medis itu membuat banyak sekali kemudian bisnis mereka jadi berantakan, banyak kendala, banyak masalah gitu. Nah, tadi malam ini kita ngecek sekitar berapa ya, 12 titik, 12 tempat. Ada yang tempat usaha, ada yang kantor, ada yang rumah plus ada tempat usahanya atau kantor gitu ya. Saya rutin mengecek-ngecek seperti itu di tempat saya, usaha saya sendiri, dan bersama dengan guru saya, dengan Kiai Jamil ini dan santri-santri yang lain, ngecek itu apakah ini ada serangannya apa tidak. Dari 12 yang barusan kita tes semua, kita cek semua, ada 1, 2, 3, 4 tempat yang istilahnya kena serangan itu. Dari 3 itu ada 1 yang sangat parah. Nah, sangat parah ini artinya bukan hanya usahanya yang kemudian ternyata penuh masalah, tapi sampai orangnya. Jadi ada temen yang kalau setiap maghrib dia sakit luar biasa, muntah-muntah, dan kadang-kadang muntahnya itu ada pakunya, ada kaca, pecahan kacanya, dan sudah berbulan-bulan itu dilakukan, dan ya terutama ke medis sudah dilakukan akhirnya, tapi kan sehat semua secara tensi, secara jantung, secara macam-macam. Maka kesimpulan saya, ini berarti ada yang nggak beres secara non medis. Dan bener, setelah kita cek, setelah kita zikir ya latif selama hampir setengah jam tadi ya, bener toh, kita tarik, dan apa yang kita dapatkan? Ternyata dia dikirimi yang ini bukan kain kafan ya, kerudung jilbab yang di dalamnya diisi ular weling beracun. Jadi pantas saja. Dan kalau melihat
kainnya yang sudah agak lusuh. Ini mungkin sudah berbulan-bulan serangan itu dilakukan oleh pihak tertentu dan mengakibatkan efek-efek yang tidak diinginkan itu. Ya alhamdulillah ini bisa kita tarik, bisa kita cabut. Moga besok-besok sehat, badannya seger lagi dan gak muntah-muntah lagi. Yang 3 kategorinya kelasnya agak ringan, ya menengah lah. Kalau yang pertama tadi itu jelas sangat berat, ular beracun, tidak mau dililit, mau ditarget dan mungkin sampai level ya nyawa lah gampangannya nantinya tumbalnya. Kalau yang 3 ini biasa-biasa saja. Ada yang dikirimin kerang hitam, di dalamnya ada tanah kuburan, ada bunga kantil dan seterusnya, dan kebetulan yang ditembak ini adalah kantor atau tempat bisnisnya. Jadi tujuannya biasanya kalau kirimannya kerang gitu ya memang menutup rapat jalan-jalan rezeki yang hendak masuk ke tempat itu. Bisa dengan berbagai cara itu, artinya orang yang mau sudah sampai situ kelupaan mau parkir bablas, atau melihat warungnya kok atau tokonya kok tampak tutup, padahal sebetulnya di dalamnya ada orang dan buka siap terima tamu. Ini targetnya mungkin nggak sampai menyasar untuk menghilangkan nyawa pemiliknya, tapi hanya mengganggu levelnya. 2 yang lain juga sama. Nanti di belakang Anda bisa lihat beberapa petikan video hasil penarikan kita. Kita mulai tadi jam berapa ya? 10 selesai setengah 1-an ya, hampir 2,5 jam kita proses dari 4 tempat itu dan alhamdulillah ketarik semua. Sementara yang 8 lainnya kebetulan kosong. Ya alhamdulillah, kita teks, kita cek dan nggak ada serangan apa-apa. Nah, banyak yang bertanya, masa sih zaman sekarang banyak orang yang syirik dan melakukan serangan terhadap orang lain dengan cara-cara gaib atau mistik atau non medis seperti itu. Kalau menurut saya justru sekarang ini trennya makin tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya karena pertama itu tradisi. Kalau kita orang Jawa, banyak orang Jawa masih menganut ilmu-ilmu itu, masih mewarisi ilmu itu, masih punya guru-guru yang memperdalam ilmu-ilmu kejahatan seperti itu. Yang kedua, nyerang orang dengan cara mistik itu sangat aman buat mereka, karena kalau dilacak tidak ada buktinya, tidak bisa diadukan secara pidana. Memang pernah ada namanya undang-undang santet dulu, tapi kan gagal, gugur, karena tidak cukup bukti secara ilmiah bisa dibuktikan di pengadilan. Nah sekarang trennya luar biasa, kalau nyerang orang pengen aman, mainnya main belakang, main kayu kayak gitu. Nah tugas kita ya membentengi diri. Bagi yang sudah kena ya harus kita bersihkan, kita tarik dan kita lumpuhkan, kita jinahkan. Bagi yang belum, bentengi usaha kita dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Artinya ya salah satunya mungkin ada sedekah, membantu orang, baik dengan karyawan, baik dengan kanan kiri kantor, itu untuk menaikkan energi yang positif. Ini kan cuma permainan energi serangan seperti itu. Kalau energi buruk mereka ditamengi, dibentengi dengan energi-energi positif, kita akan mental. Tapi kalau sudah masuk ya harus diambil dulu, harus dijinakkan dulu, harus dimusnahkan dulu. Apakah nggak datang lagi? Ya tergantung mereka mau melanjutkan permainan apa tidak, karena begitu diambil bisa membuat mereka lebih panas. Kalau mereka emosional ya bisa kirim lagi. Makanya bentengnya itu juga penting. Jadi itu saja saya kira berbagi pengalaman saya malam ini. Ini lumayan agak capek juga karena tadi bersama teman-teman dan Pak Yai zikir hampir 2 jam dan menarik itu semuanya di 4 titik yang letaknya hampir berjauhan semuanya. Itu dulu doa saya untuk teman-teman semua, semoga sehat selalu, semoga lancar semua rezekinya, semoga diberi kekuatan untuk menghadapi segala serangan apapun, baik yang sifatnya medik atau non medik. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu memberikan dan menyelubungi seluruh tubuh kita dengan energi yang positif. Bagaimana cara bahagia? Anda bisa dengan 3 cara. Anda bisa dengan ngopi, udut, dan traveling. Traveling ini penting. Kenapa? Dengan traveling kita akan
mengetahui secara langsung tempat-tempat yang baru, kita bisa berkenalan langsung dengan orang-orang baru, dan dengan begitu kita akan tahu ilmu-ilmu baru dan juga mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dan hikmah-hikmah kehidupan yang baru di dalam kehidupan ini. Itu saja, pantau terus, jangan lupa like, komen, dan juga share kalau ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jalan dulu. Jadi teman-teman, ini kita lagi, saya sama Dwi lagi berada di Kretek Wonosobo, ketemu dengan Pak Haji Kyai Muzamil di desa Sundung Dewo, Kerajaan Kretek Wonosobo. Nah, biar saya kesini bawa 10 tanah yang untuk dites, dan ini ada 3 yang positif. Jogja Bu, alasan. Oh, Jogja. Aslinya Lamongan saat ini. Kalau aslinya Lamongan. Nah, yang pertama tadi kelas ringan yang nyerang, ini rumah. Jadi pakai belatung. Terus yang kedua itu ketemunya apa namanya? Apa sih namanya? Tempurung kerang besar di dasar laut. Nah, yang terakhir yang mengerikan yang ini nih. Ini ada temen yang istrinya itu berbulan-bulan, hampir setahun tidak haid. Terus kalau maghrib muntah darah sama paku, dan Paling pernah parah itu. sebulan lumpuh sama buta, sampai sebulan nggak bisa jalan. Itu paling parah. Nah, malam ini kita tarik, ternyata masalahnya di sini. Jadi kayaknya ini dugaan kita jilbabnya dicuri. Kemudian dicarikan ini ular welang ini. Nah, terus dijadikan buhul dan dikirimkan ke yang bersangkutan, sehingga ketika diperiksakan ke beberapa rumah sakit ya normal semua, kayak sakitnya nggak ketemu, padahal ini sakitnya luar biasa karena ular welang ini ya beracun ya, ulang-ulangan itu termasuk, makanya bisa muntah darah. Dan jadi memang teman-teman ada penyakit yang sifatnya penyakit medis, ada sakit yang sifatnya non medis, dan jurusan penyelesaian atau solusinya itu pasti berbeda. Lah kebetulan ini penyakit non medis, ya caranya begini, kita tarik pakai zikir, pakai doa sampai barangnya datang. Nah, ini tadi agak lama, ini agak tarikannya agak lama untuk ngambil dari tempat serangan itu terjadi dan sampai kita jinakkan. Begitu, sampai ketemu lagi di Travel Ebo. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga jauh dari penyakit, jauh dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngeri Bu ya? Iya. Itu videonya jangan sampai tahu yang musuhnya itu loh. Hati-hati, harus Nanti hati-hati. dikirim ke ini, ke yang punya ini. Oh, ini di tempat tali mati ya. Dan kalau melihat kainnya masih baru, cuma kok gede banget. Mas karebet ini kayak lawon, gila ya. Ternyata kayak Mau kena jilbab. gak jilbab, Unboxing. berarti cewek ini, sasarannya cewek ini. Dilipat sama nih kayak ini. Unboxing. Coba kita buka. Kita unboxing. Wih, lowi. Hah? Kulit ular. Gila. Wih. Ular apa ya? Ular ya? Gila, wi. Ular apa iki, wi? Ular welang. Ular welang, wi. Diserang ular welang, wi. Gila, wi, utuh, wi. Utuh, wi. Pulang-pulangnya. Oh. Ya, ini Ini baru ya? pulang-pulang hitam putih. Hitam putih ya. Welang, wi. Gila, iki serius garape iki, wi. Makanya tadi katanya ini ya. Agak katanya nyendatnya. Ini pasti mahal ini. Perjalanannya sendat. Perjalanannya kesendat.
ini anu Wi. Nyerangnya mahal ini Wi. Di Carinya lah ini nyari ininya kan sulit. Untuk nyerang ini. Nyari ularnya sulit ya. Nyari ularnya sulit. Ini ular apa? walang. Welang. Ular welang. Utuh loh Wi yang disikat ke. Tadi pas jatuh itu Ini kepalanya. Ini kepalanya. Loh, sete cek ono Wi. Masih jalan tuh. tadi ini pas jatuh ini saya melihat langsung. Nariknya itu lo tarik datang jatuh. Wow. Gila. Aku makannya kaget Wi tadi tuh. Geledak. Gila. Walang. Ulang bah. Ini yang diserang pakai apa namanya Wi? Pakai jilbab. Kasihan Mbak Sintami ini. Ya Tuh, mungkin jilbab. Sering pakai jilbab kan? jilbaban memang. Mungkin jilbabnya yang dicuri. Bisa jadi ini jilbabnya Mbak Sintami sendiri diambil Gitu. terus dicarikan apa namanya? Ulah-welang sama ininya. Sama yang nggak suka itu. Tembakan sekarang dibungkus sama jilbabnya utuh loh. Tuh. Ini bolong. Oh, coba nanti dikonfirmasi Mas Karabet punya jilbab kayak gini nggak istrinya itu dulu. Pernah punya jilbab putih enggak? Ya. Kayak risih. Mana ini alamatnya? Kepek Kepek. Iya benar. Wonosari. Nosari. Begitu. Begitu. Itu dia tuh perasaan kayak mau itu apa namanya, kayak pinginnya bunuh diri, pinginnya mau dibunuh. Ini kok saya operasi 4 kali, masa masih terasa sakit, kencing melulu setiap malam. Nah, kalau yang ini Lah kena pripun nggih? Dipikir wong iki metu. Itu apa? ini ada bambunya, bambu sembilu. Cek lagi ya. Ini toko laptop ini. Kembang oh. Kembang oh Mas. Iya, Kembang-kembang kembang kantil ini. Yang putih-putih apa? Ini ada tanah gamping kata ya. Terus tadi ada paku satu tuh, belum ketemu tadi. Tadi udah lihat pakunya di sini. Dari tali pocong. Paku satu. Kapas. Kapas. Tambah kapas itu. Ini jadi toko. Ditarik ada seperti ini. Ini mau ditenggelamkan sampai ke dasar ini. Sampai nggak punya apa-apa. Dibikin gelap, sepi. Nah, kalau melihat dari kainnya sih ini baru ini serangannya. Belum lama. Baru. Sekarang ini modelnya orang kan kayak gitu. Nggak berani face to face tapi nyerangnya pakai apa namanya? Mengerikan ya. Kalau dulu itu malah ada yang pernah ini kepala ular juga tapi tengkoraknya tok. Kalau ini niat banget nyerangnya ini. Pasti nggih ganas. Dari kepala sampai ke buntut. Iya, itu. kepala sampai buntut ya, Bu. Utuh ya ini. Ini kan pasti mahal. Niku sing gerah nopo, Mbah? Terus sing rasane bunuh diri mawon. Sing pun dioperasi ping sekawan. Pengen bunuh diri. Nggih. Rasane ku kaya diojo-ojoki ngeten iki lho. Sudah operasi 4 kali Udah 4 kali. dan
tetep sakitnya nggak sembuh-sembuh. Wih, ono surat wasiate barang denger. Apa Mas? Tulang sama tanah kuburan. Wis paku anu ya. Paku berkarat, paku lawas. Wah niki sing No, raja iki sing mengerikan iki. raja ini. Wih. Hurufnya mati kabeh itu. Ngerasa Huruf mati semua itu. Mengerikan. Balung apa ku ya Mas? Sapi kali. Gede kok. Anjing apa sapi nggak tahu. Tulangnya itu ada tulisan ada. Ada apa? Ada raja ya? Ada raja. Nah ini Oh, oh. Coba. mati. Maut. Maut Kan? pakai tok tapi maut. Maut. Maut itu ya salah kok. maut. Hormat. Maut. Sebelahnya itu ada lagi. Ada. Ada lagi yang mana? Oh iya. Itu. Oh iya. Iki. Kanan kiri ya. Apa iki? La Awal. lau lam ain wawu. Apa ya? Iki padahal ayat Gusti Allah iki, Mbah. Iki dolanan ya. Ibaratnya ini Mas. Kitabullah Mun dangu nek niki kita iki Pak Haji. 4 bulan 4 bulan yang member ini. apa iki Jan? Kembang setaman, paku di piro kuwi? Iki setunggal pakune ini gede style. pakune satu berkarat. Berkaret. Udah karatan ya. Nah, ini nggak tahu tulisannya apa ini. Tanah kuburan jelas nggih. Kalau bunga kandet niki napa niki kewan ketok Sing ngendi? Lewat Niki ini. pun kerah niki. kan. Ini kembang niki. Oh kembang. Nggih. Tapi niku akeh makhluk uripe lho. Semut Semut dikerah nganu nggih niki. Pun suwi niki. suwi gitu. Wis dikerah napa kaya rengit teman-teman. layu Layu. Layu. lam ya wow Iya, Layu. Layu. Yang sini. Layu Sampingnya lah niki maut maut to niku. Iya. Maut ya Kan padha karo anu bahasa Jawa maksudnya Nggih. ucapan Jawa tulisannya Arab. Ini kan tulisan orang muni maut. Muati. Muati ya bisa muat. Muati. Bisa Iki kan muati. mim, iki wawu, iki alif. Ya, muati. 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 Berarti Jawa Timuran yo. Timuran ya. Muati kok. Muati kamu. Mauti ya, mauti. Muati. Wes. Niki napa niki Pak Haji niki? layu Layu. Mana? Kok saip piro ya? Pasak hilan ki. Ya balung wedhus ya niki. Balung apa sak ngono gede niki ya? Wedhus niki. Ini tulisannya muati. Ya kalau yang ini mengerikan. Nah sing keras kan niku raja iki. Raja iki sing mengerikan huruf mati kabeh kok. Kok ya iso ya nulis model kayak gini nih. Ngeri. Nah niki kan wis persiapan fotokopian niki. di ngan asmaan Si Asma. kopi jadi asma Ayo Bang Sari nang kitab-kitab Aufat akeh, Mbah. Asline yo. Mengerikan. Tapi barang kok gawe. Kok gawe ngene wong yo. Ora mudeng ini. Main persik nyengkal, lambung loro,